Bab 1806. Kerbau Biru Es. Kak Yesi, Erikin mencelakai kita separah ini, dan masih ingin menggunakan teknik pedangnya. Daisy Lee berkata dengan tidak nyaman. Itu tidak ada hubungannya dengan teknik pedang siapa. Yesi Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, Daisy Lee, diakui atau tidak, apakah teknik pedang Dewa Es yang selama ini kita praktekkan lebih baik dari formasi pedang Arktik sebelumnya, setidaknya tidak lebih lemah dari formasi pedang Arktik. Berbicara tentang ini, mulut Daisy Lee bergerak, tetapi dia tidak menyangkalnya. Setelah 5 hari berkultivasi dengan putus asa, bahkan orang yang paling sulit pun harus mengakui bahwa teknik pedang yang disempurnakan Erikin memang lebih kuat dari formasi pedang mereka sebelumnya. Itu dia. Kemanapun yang kita bisa terobosi saja. Yesi Wu memimpin semua orang ke depan sambil menghela nafas dalam hati. Jika Erikin benar-benar mengubah formasi sihir, maka tujuannya seharusnya seperti itu. Semua orang terus maju dalam percobaan formasi sihir. Formasi kuat dan mensimulasikan bahaya yang mungkin dihadapi selama perjalanan menuju tanah ekstrim. Apakah itu energi dingin yang menetes ke es, atau angin dan salju, atau badai sesekali, dan itu sangat realistis, seperti pertemuan nyata. Setelah mengomel, pasukan es juga fokus pada ujian. Mungkin karena ledakan kemarahan, potensi yang lebih besar meletus, atau mungkin faktor keberuntungan. Singkatnya, semua orang tinggal di percobaan level ke-7 untuk waktu yang lama tanpa menghadapi krisis besar. Kak Yesi, melalui setiap tingkat cobaan, berakhir dengan membunuh sejenis monster iblis di Sekte Suci Abadi. Mungkin kita bisa melewati tingkat ke-7 kali ini, kata Daisy Lee dengan penuh semangat. Tidak bisa bahagia terlalu dini, menurut perhitungan waktu, kita juga seharusnya bertemu monster iblis. Wajah Yesi Wu khusyuk, dan kerohaniannya menyebar. Bang! Dan begitu suara Yesi Wu terdengar, di atas lapisan es di depan, tanah bergetar untuk beberapa saat, seolah-olah dihancurkan oleh sesuatu, langit penuh dengan salju dan kabut, dan beberapa monster iblis besar terus-menerus mendekat dari kejauhan. Kerbau Biru Es, ini mengerikan. Dan melihat 6 monster iblis besar, semua orang di pasukan es tampak sangat pucat, dan Daisy Lee juga pucat. Monster iblis ini sangat besar, setiap ekor sebesar bukit, tanduk di atas kepala menjulang, cahaya Reiki bersinar, dan seluruh tubuh dipenuhi es dan hawa dingin. Dengan sekali endusan hidung, bahkan bisa menggetarkan udara. Kerbau Biru Es adalah monster iblis yang unik di Sekte Suci Abadi. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan es, seperti baju besi yang tidak bisa dihancurkan, dan dapat mengeluarkan udara dingin yang ekstrim dari mulutnya. Kedua tanduknya mengandung reiki kuat yang mengguncang langit dan bumi. Monster iblis jenis ini bisa dikatakan sebagai monster iblis tersulit dalam jangkauan Sekte Suci Abadi, bahkan di trial level ke-6 sekalipun, Frostbull merupakan eksistensi yang sulit untuk dilawan. Terlebih lagi, apa yang semua orang hadapi sekarang adalah ujian ke-7. Kak Yesi, apa yang harus kita lakukan? Melihat mata pemimpin Kerbau Biru Es menyapu kerumunan dengan cepat, melihat ke langit dengan teriakan marah, siap untuk menyerang, semua orang pun gemetar. Kita coba. Jika tidak berhasil, hancurkan giok segera dan tinggalkan tempat percobaan ini. Yesi Wu juga berwajah serius, meskipun dia juga berpikir dia tidak akan sanggup menjadi lawannya, tetapi dia harus mencobanya. Dan masalah besar, setelah menghancurkan giok, semua orang akan berteleportasi keluar dari wilayah rahasia. Mengaum. Pemimpin Kerbau Biru Es sangat marah ketika dia melihat bahwa semua orang tidak mundur. Berteriak ke langit lagi, dan bergegas maju dengan 5 monster iblis lainnya. Bumi bergetar hebat, retakan muncul, dan raungan memekakkan telinga. Saat Kerbau Biru Es bergegas maju, ketika pasukan es sudah siap,
sesosok tiba-tiba terbang turun dari langit dan menabrak kepala kerbau biru. Kerbau biru itu tidak siaga, dan segera diterbangkan. Tubuh besar itu jatuh ke tanah, mengangkat badai salju yang membumbung ke langit. Pemimpin Qin melihat yang datang, Ye Siwu dan yang lainnya semua tercengang. Serahkan pimpinan monster iblis ini kepadaku. Kalian gunakan formasi, gunakan teknik pedang Dewa Es untuk menangani 5 sisanya. Eric Qin memandang acuh tak acuh dan berkata, dia telah melihat mereka bertarung di luar sebelumnya, dan sekarang dia memperkirakan pasukan es tidak bisa menghadapi monster iblis ini, jadi dia masuk untuk berbagi beban. Selain itu, aku akan memberitahu kalian, untuk menguji batas kalian, aku telah membatalkan fungsi giok kalian. Dengan kata lain, jika tidak bisa menang, kita akan mati di sini bersama. Eric Qin menggoyangkan tangannya untuk mengontrol formasi token, seolah mengatakan bahwa dia tidak bercanda. Pasukan es terkejut setelah mendengarnya, satu persatu tidak percaya, curiga bahwa mereka salah dengar. Giok pelarian dibatalkan dan formasi ditutup. Apakah Eric Qin gila? Ketahuilah yang mereka hadapi sekarang adalah 5 kerbau biru es yang dekat dengan fase transendensi puncak. Kerbau pemimpin di depan Eric Qin adalah fase transendensi puncak yang sebenarnya. Eric Qin menyegel formasi, bukankah satu-satunya cara adalah lulus ujian, kalau tidak semua orang akan benar-benar mati di tangan roh binatang itu. Pasukan es yang semula berencana untuk memberikan kontribusi dalam perjalanan ke tanah ekstrim, akan menjadi bahan tertawaan dunia jika binasa dalam barisan percobaannya sendiri. Kamu keparat. Gigi Daisy Lee gatal karena kebencian. Jika mata pasukan es bisa membunuh, semua mata orang di pasukan es akan bersatu, dan Eric Qin telah tertusuk 1000 anak panah. Jangan terganggu, pemimpin terkuat iblis monster telah diseret oleh pemimpin Qin. Jalankan formasi pedang, kita mungkin saja mampu melawan monster iblis ini. Wajah Ye Siwu serius, dan dia berteriak untuk mengingatkan semua orang. Sekarang, tidak ada jalan lain. Semua orang di pasukan es memusatkan pikiran mereka secepat mungkin. Bahkan Daisy Lee yang marah pun tidak berteriak lagi. Ketika 5 kerbau es datang, semua orang di pasukan es mengangkat pedang roh mereka dan menjalankan pedang mereka. Teknik pedang Dewa Es bukan hanya sekedar sarana kultivasi saja, melainkan seperti formasi pedang. Ratusan pasukan es mengangkat pedang mereka, dan tiba-tiba embusan napas putih mengalir di ujung pedang, membentuk kelompok energi pedang sengit di atas kerumunan. Energi pedang terbang keluar dan bertabrakan dengan 5 ekor kerbau biru es. Di sisi lain, Eric Qin juga sedang bertarung dengan pemimpin kerbau biru es. Namun, selama serangan, dia semakin menjauh dari pasukan es, dan kerbau biru es itu perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Di daerah ini, hanya pasukan es yang tersisa yang bertarung dengan 5 ekor kerbau biru es. Teknik pedang Dewa Es beroperasi di bawah komando Ye Siwu. Pemadatan energi pedang terus berubah, dan gerakannya dilakukan satu persatu. Monster iblis terguncang mundur, tetapi karena kekuatan pertahanan yang luar biasa, mereka bangkit lagi dan menerkam lagi. Kak Yesi, rasanya kita sudah tidak tahan lagi. Daisy Lee menggertakkan giginya. Kultivasinya mencapai peringkat keempat fase transendensi, dan dia masih bisa menahannya. Tetapi di pasukan es, para kultivator wanita fase distraksi itu, meskipun memiliki sedikit tugas, tapi sudah sedikit berat. Tidak bisa mundur. Formasi akan kacau setelah mundur, kita tidak akan bisa mengatur formasi pedang. Ye Siwu memiliki mata yang tajam dan berteriak pada semua orang. Giok telah kedaluarsa, sekarang kita bertarung melawan monster iblis. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Semua orang menggunakan kekuatan terbaik mereka. Begitu kita mundur, pasukan es akan berakhir.
Semua orang juga memahami kebenaran ini, dan mata mereka memerah. Bersambung.